Saya undang Bapak Pendeta Daud Tony maju ke depan. Saya minta teman-teman dalam waktu 2 menit cepat siapkan kursinya. Saya mau ngobrol sama Pendeta Daud Tony dan hal yang baik boleh terus terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Ini mimbar tolong diselesaikan secara Kristen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kursi kamu angkat seperti angkat mayat. Haleluya. Ini. Ya, haleluya. Kasih maju sedikit. Om, harusnya di situ. Kasih maju dikit lah. Itu nanti hilang saya. Haleluya. Saya pertama kali ketemu Pak Daud Oktober 1992. Jadi sampai hari ini udah berapa tahun itu? Hah? IQ berapa? Oktober 92 sampai sekarang. Sekarang tahun berapa? Jadi udah berapa tahun? 33 tahun. 185 IQ-nya. Haleluya. Daud masih tetap sama seperti yang dahulu. Belum besar-besar, tetap sama, ya kan? Dan saya juga belum kecil-kecil. Kita alirannya berdua sangat berbeda, saudara-saudara, tapi kita tetap bersama dalam melayani Tuhan. Saya urus yang hidup dan yang bisa kelihatan, dan Pak Daud hadapi yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Daud, Tuhan itu baik. Aduh, Daud, hari ini kita mau menyambut Imlek. Nah, ada banyak hal tentang dunia orang mati, tentang naga. Apa yang Tuhan taruh di hati Pak Daud tentang hal ini? Saya bicara bukan sebagai agama, Pak. Bukan agama, tapi sebagai kepercayaan budaya dan itu turun temurun. Karena Pak Daud ada darah Chinese-nya juga kan? Chinese dan Jawa. Ada Chinese Jawa. Jadi kenapa orang memanggil arwah? Ya. Kedua, kenapa orang berdoa di depan kuburan? Ya. Itu bukan hanya sekedar mendoakan ke orang yang mati, tapi ada tujuan. Buktinya waktu Satu-satu dulu, kenapa orang panggil arwah? Gimana? Kenapa orang panggil arwah? Misalnya arwah omaknya, arwah neneknya, emaknya. Nah, nanti Pak Gilbert harus saya jelasin dulu. Ya. Nah, ketiga, yaitu kenapa orang itu selalu kalau ziarah itu ada doa-doa tertentu. Ya. Nah, oke. Jadi gini Pak Gilbert. Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Iman Kristen juga bilang begitu. Kedua, dipercaya roh orang yang sudah meninggal tahu masa lalu dan masa depan. Ah, itu beda. Maka disebut roh peramal. Ya. Nah, makanya ada kasus tertentu, dukun-dukun tertentu, ilmu perewangan, roh itu masuk, setelah itu dia bicara tentang masa depan. Nah, kedua. Ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang keempat, arwah orang yang meninggal yang dianggap suci atau sakti, raja atau presiden atau pangeran, bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya waktu pilkada, pilpres, banyak orang berjarah di kuburan-kuburan orang-orang terkemuka. Oh, iya. Untuk supaya doa-doanya ini dihantarkan kepada yang maha kuasa sebagai roh perantara. Makanya ada kasus tertentu, misalnya di satu daerah ada namanya itu ritual sesajen untuk arwah penunggu yang ada di daerah itu. Supaya apa? Doa-doa yang dilanturkan ini disampaikan kepada yang maha kuasa. Jadi sebagai pengantara. Dan yang kelima, ini lebih parah Pak Gilbert. Dipercaya arwah yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang sudah mati, lebih percaya daripada orang hidup yang ngomong gitu. Padahal itu setan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Daud,
Bagaimana sama orang yang ini kan biasa kalau Imlek ada panggil orang pinter dan lain-lain, terus dia bilang kamu waktu umur 5 tahun kamu sakit bronkitis, umur 7 tahun kamu ditabrak sepeda, umur 9 tahun kamu jatuh cinta, cinta kamu ditolak. Lalu dia kaget, kok semua keadaan saya kok dia ketahui, bagaimana itu? Setan Soalnya itu dulu pelakunya. Ya gini Pak Gibet. Setan itu tahu masa lalu, tapi tidak tahu masa depan untuk secara global dunia. Harus dibedain di sini. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Karena setan punya hak atas hidup orang tersebut. Oh, naruh kutu. Tetapi ramalan dunia atau satu negara pasti gagal. Karena bumi dan seisinya ini masih ada dalam kendali Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, di dalam kepercayaan turun-temurun, ada dipercaya dalam diri manusia ada saudara kembar. Makanya ada dua istilah. Oh, yang itu, yang lahir terus ditanam ya, itu. Saudara kembar dan tali batin. Yang tahu rahasia ini hanya seseorang yang sudah menguasai ilmu ngerogoh sukmo tingkat sempurna. Kalau dia belum sampai ngerogoh sukmo tingkat sempurna, namanya penyatuan 5 indera dalam satu titik. Dia tidak akan tahu rahasia ini. Nah, rahasia ini akan saya beritahu yang disebut tali batin itu apa. Kenapa orang yang mimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati sama semua suaranya, gayanya apa semua sama. Dan dipercaya dalam kepercayaan bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar. Waktu bayi lahir langsung tali pusatnya disimpan satu tempat. Dikasih benda penerang, lampu teplok atau lampu. Supaya apa itu? Nah, ini yang saya jelasin. Saya minta 3 orang kesini ya, sukarela, laki semua. Yang Andreas. Nah, sini 3 orang. Mau dibaptis. Andreas, kau di mana? Dan ini adalah rahasia dari ilmu ngerogoh sukmo Pak Gibert, yang disebut tali batin, dan nanti ada hubungan dengan kawin roh. Ini contoh ya, Pak Andreas ini ya. Sebelum dia sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Langsung di sini ada setan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya? Kok pasti ada setan di situ? Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum mengelilingi kita. Berarti kan ada di sekitar kita. Ada di sekitar. Ingat, jumlah setan lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan di sini ada malaikat. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Maka dalam kepercayaan dulu ada jin baik dan jin jahat. Tapi sebenarnya itu hanya karena kurang pemahaman dasar yang benar aja. Nah, pada waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk sama dengan dia 1 tahun. Maka disebut saudara kembar. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini akan mewujudkan dirinya sama dengan dia 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Nah, waktu usia 18 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat kabur. Dia bertapa untuk melatih namanya mati dalam hidup, hidup dalam mati, penyatuan 5 indera. Sekarang gini. Waktu dia bertapa, pertama kali yang harus dia lihat ada satu, ini. Yang wujudnya sama dengan ini, berhadapan gini. Wujudnya sama dengan dia, tapi kelihatan telanjang. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk dalam hidupnya. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain, dan termasuk untuk dasar ilmu ngrogo sukmo, namanya tali batin. Nah, pada waktu usia 70 tahun mati gini.
Karena dia menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, langsung rohnya ke dunia orang mati. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat namanya terowongan alam kematian. Itu seperti gini, Pak Gilbert, lubang gini, gelap gulita. Dan siapapun yang masuk ke situ tidak bisa kembali. Kalau saya ditanya pernah masuk itu belum? Belum. Buktinya saya masih kembali. Itu namanya terowongan ke alam kematian. Dan yang ada di kuburannya adalah ini, yang wujudnya sama dengan dia. Ingat, ini mendampingi sejak lahir. Tahu kebiasaannya, tahu segalanya 100%. Dan roh ini pula yang menghubungi keluarganya ini, orang tuanya, anak cucunya, semua. Makanya suami bisa sama. Ketemu almarhum sebetulnya, iya. Makanya suaranya bisa sama. Ya. Nah, jadi gini Pak Gilbert, pemanggilan arwah itu yang datang bukan arwah orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya gini, ada korban pembunuhan. Kebetulan kan saya dulu kan sering ditugasi seperti itu. Ada korban pembunuhan ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, langsung saya akan panggil roh saudara kembarnya Pak Gilbert. Karena kita tahu arwah yang sudah meninggal itu tidak akan bisa balik. Tapi ini kan harus dirahasiakan Pak Gilbert. Jadi dukunnya sebetulnya tahu. Tahu. Tapi dukun jadi waktu yang manggil Sulaiman, manggil Salomo, waktu Salomo manggil Samuel, dukunnya tahu. Ingat, pada waktu dipanggil itu yang datang itu bukan arwah orang mati. Yang saudara kembar ini Pak Gilbert. Nah, langsung datang, disitulah langsung tahu jalannya pembunuhan. Iya. Kan darahnya menuntut. Dari darah menuntut itulah ada dasar alasan memanggil saudara kembar. Nah, kalau yang di kitab Samuel tentang Saul memanggil arwah Samuel, itu bukan arwah Samuel Pak Gilbert. Apa dasarnya? Kan gitu Pak Gilbert. Ya. Banyak orang salah tafsir Pak Gilbert. Pertama, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas Pak Gilbert. Contohnya Elia dan Musa. Ya. Pertama itu. Kedua, Saul sendiri tidak lihat. Yang ngomong adalah perempuan di Endor itu. Ya. Ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Ngomong gini, Saul, engkau bersama-sama keluargamu, anak-anakmu semua bersama aku besok. Kenyataannya istrinya Daud, Mikal lolos. Kedua, Mephiboset, cucu dari Saul lolos. Yang ketiga, Isiboset, anak kandung Saul tidak mati di hari itu pertempuran. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Itu bukan arwah Samuel. Ya. Nah, bagaimana dengan kepercayaan pada sio-sio? Dari kecil saya diajar seperti ini Pak Gilbert. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Nah, nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Apa tuh nasib, apa itu takdir? Nah, ini seru nih. Nasib itu adalah keputusan kita, mau kaya atau miskin. Kamu malas tidak mungkin bisa kaya itu. Yang bisa merubah nasib kamu adalah dirimu sendiri. Tapi takdir itu ada dua. Kamu lahir pasti mati. Itu takdir. Jadi yang harus mewarnai hidup kita adalah perjuangan kita. Perjuangan. Kedekatan pada Tuhan. Kita ngomong bukan Kristen begitu ya. Iya. Guru saya ngomong sama saya, nasib tergantung dirimu, hatimu dan perjuanganmu. Takdir kamu tidak bisa lolos. Yaitu apa? Manusia lahir dan pasti mati. Itulah takdir. Jadi saya dari Kita kecil, mau umur panjang atau umur pendek tergantung kita. kalau mau mati cepat itu gampang Pak Gilbert.
Cepet tapi nikmat. Ada caranya Pak Gilbert. Makan durian sama makan sate kambing tiap hari. Dan duriannya musangking. Walaupun doa juga lewat ya kayak begitu. Nah, apa kerugiannya? Apa hubungannya antara nasib sama sionya orang? Kan banyak orang bilang, wah ini sio ini tahun ini jelek. Gini Pak Gilbert. Dari kecil saya dilatih sama guru saya. Mereka percaya tidak apa-apa itu order dan omset. Tapi yang kita yang tahu jangan percaya. Gitu Pak Gilbert. Jadi dari kecil itu saya tidak percaya telapak tangan dan hari kelahiran. Tidak percaya. Pasien boleh percaya. Yang percaya silahkan percaya, itu urusan masing-masing. Yang tahu ngapain percaya, karena itu tanpa disadari manusia dikutuk kan dengan itu kan. Iya, itu ada kutuk dan kutuk ramalan lagi. Karena setiap hari orang ngomong gitu. Saya ini kan monyet. Nah, suami saya babi katanya gitu. Ya kan, atau saya ini kan babi. Nah, istri saya ular. Babi kawin sama ular kan ya bagaimana itu? Tidak ada pengaruh Pak Gilbert. Yang jelas nasib itu ditentukan oleh perjuangan kita. Hati, perjuangan, kerja keras, dan hubungan kita sama Tuhan. Makanya guru saya sebelum saya bertobat ngomong gini, saya tidak membekali kamu nama besar, karena kamu harus mengukir namamu sendiri dalam sejarahmu. Dan tidak membekali kamu dengan harta, tapi aku membekali satu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu hati sebuah pedang. Kekuatan hatimulah yang menentukan hidupmu. Benar kata Alkitab, dari hatilah terpancar kehidupan kita. Amin. Dan Pak Gilbert, sama-sama bilang jaga hati saya. Nah, ada salah satu yang Pak Gilbert perlu tahu, bahwa seumur hidup saya belum pernah utang Pak Gilbert. Baik bank maupun perorangan, boleh dicek seluruh dunia. Kenapa? Karena saya dari kecil pernah mengalami kekuatan hati itu, yaitu apa? Saya dilepas di hutan, hanya dibekali satu pisau, satu botol air, dan satu korek api. Dilepas di hutan selama 1 bulan. Makanya saya ini pernah makan tikus Pak Gilbert. Setelah itu namanya kucing, ulet, semua saya makan Pak Gilbert untuk bertahan hidup. Setelah keluar dari sebulan kemudian dijemput guru saya. Guru saya ngomong sama saya, inilah kekuatan hati. Kalau kamu di hutan aja masih hidup, apalagi di kota. Dan yang kedua, harus ingat pelajaran ini sampai kamu mati. Selama ada tikus, kamu hidup. Gitu Pak. agak beda dikit kalau kita selama ada anjing, ya kan. Jadi saudara-saudara, nah Daud, kita udah dapat pelajaran banyak. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Amin. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang pernah terlibat dengan guru kutuk, dan lain-lain? Harus dipatahkan, namanya kutuk alam kubur Pak Gilbert. Apa itu kutuk alam kubur? Lah karena kutuk memanggil arwah. Kalau dulu sebelum saya bertobat itu tidak boleh Pak Gilbert, karena namanya menggugat arwah, mengganggu namanya, itu tidak boleh. Nah tapi kan kalau sebagai dukun ya order aja Pak Gilbert. Yang kena kutukan dia, kita hanya perantara dapat order, kan itu aja Pak Gilbert. Nah bagaimana putus dari kutuk alam kubur? Hanya kekuatan nama Yesus, demi nama Yesus Pak Gilbert, yang bisa membatalkan kutuk. Amin. Ada perbedaan antara netral dan mematahkan kutuk Pak Gilbert, atau titik kelemahan. Nanti lain waktu kita bahas Pak Gilbert. Haleluya. Jadi saudaraku, tunggu tanggal mainnya. Kita akan bahas lebih jauh tentang kutuk alam kubur. Amin. Sama-sama bilang nama Yesus memerdekakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi Pak Gilbert, tentang naga. Kurang satu. Tadi perjanjian saya ada satu pertanyaan. Naga. Oke. Gini Pak Gilbert. Kalau kita orang Kristen, ada lambangnya Pak Gilbert. Selalu pakai kalung salib. Betul. Salib. Sebagai lambang pengorbanan Tuhan. Betul? Ya. Salah satu lambang kebanggaan iblis itu adalah ular. Karena satu-satunya hewan yang bisa dipakai oleh iblis untuk
menjatuhkan manusia, manusia yang gambar citranya Tuhan. Makanya semua okultisme lambangnya ular. Naga adalah ular yang awal yang menjatuhkan manusia, ular naga tua. Artinya ular yang sangat tua. Makanya ular tua namanya kata kita. Iya. Jadi makanya semua simbol ilmu gaib, ilmu mistik, ular atau naga. Karena itu lambang. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, salib saja tidak usah ada naga. Karena itu makanya kalau kita Kristen salib. Kalau pemujaan okultisme semua pasti ada ular. Karena menggambarkan bahwa kebanggaan iblis bisa menjatuhkan manusia, mengingatkan itu. Engkau kalah dengan ini. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya tadi mungkin hanya singgung dari Wahyu pasal 20, tapi Pak Daud bicara lebih tegas lagi buat kita bahwa anak Tuhan, jadi naga itu bukan sekedar cerita dongeng, bukan sekedar cerita untuk penghiburan atau kebudayaan, tetapi naga itu kata Pak Daud itu lambang. Jadi kalau kita orang Kristen lambang saja salib, saudara. Jadi sama seperti saudara kalau udah punya istri, lambang sudah menikah, foto istri saudara. Jangan simpan foto mantan. Cincin kawin. Dan cincin kawin. Ya kan? Jadi kalau udah punya lambang itu, nggak bisa lagi punya lambang dengan wanita lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Siapa yang percaya nama Yesus membebaskan kita? Perlu 10 menit lagi bagi silakan. Kalau ini bukan masalah setan bagi ya. Kan banyak yang tanya sama saya, kenapa Pak Daud tahu tentang ke depan dari tahun 2020 sampai 2035. Perlu Pak Gilbert tahu, saya itu sudah lolos dari kematian itu berapa kali? Pertama, pada waktu saya tabrakan sehingga roh saya dibawa ke surga, ketemu Tuhan. Jadi gini Pak Gilbert, tahun ini kita akan mengalami resesi ekonomi. Tapi sebenarnya yang paling berat nanti untuk perusahaan Pak Gilbert ya, itu tahun depan. 2026. Karena apa? Ini kan banyak PHK Pak Gilbert. Untuk memulai awal lagi itu perlu start kekuatan yang lebih. Itu di 2026. Dan yang kedua, Januari 2024 saya berkata emas akan tembus 1,5 juta. Tembus Pak Gilbert? Ya, tembus. Dan saya beritahu nanti kira-kira berapa tahun lagi emas akan tembus 2 juta. Karena kita akan mengalami inflasi terus sampai 5 tahun. Itu sampai puncaknya di 2026. Dan harga properti akan drop atau stagnat itu di 2025, 2026. Nah, properti itu akan naik langsung di 2027. Jadi kalau mau jual properti di 2027. Dan kalau yang jual harus ingat Pak Gilbert sama saya, komisi 2%. Nah, jadi urusan setan dan urusan ekonomi jadi jelas, saudara. Ini gambaran-gambaran yang Pak Daud sampaikan buat kita sehingga kita bisa banyak belajar. Lanjut. Jadi gini, ada yang bertanya sama saya, kamu itu belajar ekonomi dari mana? Itu ada sejarahnya Pak Gilbert. Makanya gini ya, sesuatu yang sekecil apapun itu harus kita hargai Pak Gilbert. Itu pelajaran dalam hidup saya. Waktu saya dilatih sama almarhum Edi Wibowo, basic latihan saya itu adalah negosiasi Pak Gilbert. Negosiasi pembebasan sandera. Sama yang kedua, strategi analis ke depan, namanya olah yuda, memperhitungkan pertempuran Pak Gilbert. Strategi. Tapi tidak pernah praktek Pak Gilbert, karena tidak ada sanderanya. Nah, tiba-tiba Ibu Ani Yudhoyono, kan presiden itu perlu namanya pertimbangan dalam makro dan mikroekonomi. Waktu itu saya ditugaskan sama Edi Wibowo ke Gunawan Yusuf.
Karena dia adalah orang penting dan ahli makro dan mikroekonomi. Dan dia adalah salah satu yang mempelopori bursa di Indonesia. Itu mamahnya dan Gunawan Yusuf. Makindo Sekuritas. Dan dia konglomerat di Indonesia. Waktu itu Edi Bowo ngomong gini, kalau dia jadi menteri, nggak bisa. Mau digaji berapa? Oh, dia konglomerat. Yang bisa kita lakukan yaitu meminta pertimbangan dia, kebijakan dan analisis. Dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono, perintahkan saya langsung Pak Gibet ke Gunawan Yusuf. Bayangan Pak Gibet, tidak boleh ditulis. Saya ke gedung GKBI di Gulaku Sekegrup yang BRI itu Pak Gibet. GKBI. Kalau hari Jumat orang itu Jumatan sholat, saya di situ nungguin Gunawan Yusuf Pak Gibet. Itu dari jam 1 sampai jam 3. Dia ngomong pelan-pelan dan perlu Pak Gibet tahu, saya selama kenal dia 15 tahun lebih, bajunya kalau ketemu putih sama hitam Pak Gibet. Ini putih, ini hitam. Nah, Gunawan Yusuf bicara pelan-pelan ke saya karena ini untuk disampaikan ke Ibu Ani Yudhoyono, untuk disampaikan ke Presiden. Dia ngomong pelan-pelan, oh kalau makro ini seperti ini, kalau kamu mengambil kebijakan ini seperti ini, oh kalau ambil keputusan ini seperti ini. Nah, Gunawan Yusuf itu ahlinya ekonomi Pak Gibet. Dia ngomong ke saya ini. Tak, langsung sudah Daud pulang. Itu 10 tahun Pak Gibet. Dan tidak boleh lupa, tidak boleh dicatat, dan tidak boleh keliru. Karena kalau keliru, keputusan nanti keliru juga Pak Gibet. Jadi 10 tahun saya sama Gunawan Yusuf. Karena perintah dari Ibu Presiden. Nah, makanya Pak Gibet perhatiin. Kebijakan ekonomi zaman SBY beda dengan zaman Jokowi. Relatif zaman SBY ekonomi lebih stabil. Karena ada satu manusia di sini yang memberi pertimbangan dan kebijakan. Gunawan Yusuf. Ada orang bertanya sama saya, kamu belajar ilmu ekonomi dari mana? Dari Gunawan Yusuf Pak Gibet. Sekolah 10 tahun. Tapi tidak pernah lulus Pak Gibet. Dari jam 1 sampai jam 3. Iya, kan boleh bawa kertas. Tidak boleh bawa kertas. Nah, di situ seperti ini Pak Gibet. Investasi apa yang bagus dalam kondisi sekarang? Kalau dalam kondisi sekarang ini harus namanya safe haven, yaitu investasi yang aman, yaitu jangka pendek. Tidak boleh jangka medium atau jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini. Yang ngajari siapa? Gunawan Yusuf. Investasi kondisi seperti ini, Pak Gibet ya, harus posisi. Pertama, investasi yang ada dasar hukumnya dari pemerintah. Kayak sun, obligasi. Tetapi jangan yang jangka medium. Jangka medium itu 5 sampai 10 tahun Pak Gibet. Atau jangka panjang itu 40 tahun. Yang paling aman investasi adalah jangka pendek, maksimal 3 tahun. Nah, ini namanya analisis strategi Pak Gibet. Haleluya. Pokoknya menghadapi semuanya, Pak Pendeta Daud Tony sudah kasih masukan buat kita. Saya berdoa semua sudah kaya. Dan Pak Gibet, saya berdoa semua sudah mampu atasi segala perkara. Saya percaya sudah dikasih hikmat dari sorga. Amin. Dan Pak Gibet yang terakhir, apa tandanya di Indonesia mulai resesi? Itu mudah Pak Gibet. Akan muncul tingginya kasus penipuan dan penggelapan. Coba nanti dilihat semuanya data. Pasti penipuan, penggelapan akan naik gratis Pak Gibet. Ya, udah mulai berasa. Kenapa? Karena orang ingin cepat kaya. Ingin cepat dapat pinjaman. Ingin dapat uang dengan segala cara, dengan cara cepat. Sehingga kejerumus. Jadi untuk tahun-tahun resesi ekonomi seperti ini, kan sampai 2026 Pak Gibet. Langkah pertama, makanya dari 2021, saya memberitahu, tidak boleh utang bank. Kenapa?
Karena kita akan mengalami kondisi seperti ini sampai 2026. Dan yang kedua, tidak boleh ekspansi. Yang ketiga, bertahan. Dan yang keempat, resesi ini ada positifnya Pak Gilbert, yaitu supaya tempat usaha atau perusahaan untuk berbenah diri. Bagian mana yang bocor-bocor untuk diperbaiki. Untuk namanya test water, cek ombak. Dalam kondisi seperti ini perusahaan bertahan sampai kapan? Kalau dia bertahan di 2027 langsung jalan. Jadi untuk test water, cek ombak. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Kita bangkit berdiri. Saudara, salah satu yang kita juga perlu doa seperti yang, ayo kita bangkit berdiri. Salah satu yang kita perlu doa juga yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Daud tadi, bahwa tingkat kejahatan akan makin meningkat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang Tuhan jaga kita seperti biji matanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih buat Bapak Pendeta Daud Tony yang telah menjadi berkat buat kita, memberikan masukan mulai dari urusan setan sampai urusan-urusan ekonomi. Dan saya percaya anak Tuhan makin kuat, anak Tuhan makin dewasa, anak Tuhan makin dicegah dari segala hal yang jahat. Karena dunia boleh menuju pada kehancurannya, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sama-sama bilang saya harus berhati-hati.